Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 5. Ada menerima laporan orang kepercayaannya. Jadi Dava yang mengambil alih RJ ha? Dia pikir akan semudah itu menangani hasil kerjaku. Jadi apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Seh? Kita biarkan dulu ikan yang kita tangkap menikmati kolam barunya sebelum kita santap nantinya. Baik, Sir. Ada memandang pemandangan kota dari balik kaca jendela ruangannya. Tangannya ia lipat di depan dada. Sudah berani mengusik kebahagiaan permataku, maka jangan pernah berharap hidup kalian bahagia. Gumam Adam dengan sorot mata begitu dingin menatap keluar jendela. Dava memandang wajah pucat Audrey. Wajah putih pucatnya yang dulu tak pernah absen dari make up, kini bertambah pucat dengan bibir pecahnya. Aku senang kamu datang, lirih Audrey, yang kini tengah duduk bersandar pada ranjang rumah sakitnya. Dava memaksakan senyumnya. Bisakah kita bulan madu nanti setelah aku sembuh? Audrey mendapatkan kembali keinginan hidupnya selepas ia mendapatkan kabar akan mendapatkan donor jantung dari salah seorang keluarganya yang akan melahirkan besok, namun karena suatu penyakit yang membuatnya tak akan bisa bertahan setelah melahirkan nanti. Dava tak menjawab. Ia tak mau menjanjikan sesuatu lagi pada wanita yang berstatuskan istri keduanya itu. Kamu ingat dulu kita berencana ke Meddive untuk bulan madu jika kita menikah suatu hari nanti. Sungguh Dava tak ingin mengatakan apapun saat ini. Audrey meraih tangan Dava. Kegenggamannya lalu membawanya ke pipinya. Sayang, lirih Audrey, Kala menyadari ia tak mendapatkan respon dari Dava. Sebaiknya kamu istirahat, Dry. Audrey menggeleng, aku masih merindukanmu. Percayalah, aku akan sembuh dan akan mewujudkan mimpi kita dulu. Dava menatap wajah pucat Audrey. Dava ingat dulu ia pernah merencanakan masa depannya dengan Audrey. Tapi itu dulu, keadaan sekarang sudah berbeda. Kenapa? Wajahku mengerikan ya, tanya Audrey. Jika aku tahu kamu akan datang, aku pasti akan berias dulu. Oh ya, lihat, Papa sudah mencetak foto prosesi pernikahan kita. Tunjuk Audrey pada selembar foto setelah pernikahan dirinya bersama Audrey waktu itu. Foto yang sama dengan foto yang menghancurkan pernikahannya dengan Siva. Foto yang membuat Siva pergi meninggalkan dirinya. Dava menggeleng. Kamu tetap cantik. Dava menghela nafasnya. Sebaiknya kamu istirahat. Aku akan keluar sebentar. Audrey mencegah kala Dava berdiri. Besok kamu menungguku operasi kan? Dava mengangguk sebelum ia melangkahkan kakinya keluar ruangan Audrey. Dava berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Ia berhenti ketika mendengar obrolan Tuan Bian dengan dokter spesialis jantung yang akan menangani operasi Audrey besok. Apa tidak ada dokter syaraf lain, dokter? Saat ini hanya dokter Kim yang dianggap paling mampu menangani kemungkinan kasus Audrey pasca operasi besok. Kalau begitu panggil dia. Dava mendekat kala mendengar perdebatan makin alot. Masalahnya, kita tidak bisa melawan orang di balik tugasnya dokter Kim saat ini, ujar dokter itu. Ada masalah apa sebenarnya? Tanya Dava penasaran. Besok selepas operasi kemungkinan Audrey akan mengalami koma dan dokter yang paling dianggap mampu menanganinya adalah dokter Kim, ujar Tuan Bian mencoba menjelaskan. Lalu apa masalahnya? Saat ini dokter Kim ada di New York. Kalau begitu panggil dia, kami akan membayar berapapun biayanya, ujar Dava. Masalahnya kami tidak bisa melakukan itu, atau rumah sakit ini dan karir kami akan hancur. Maksudnya, bagaimana bisa? Tanya Dava makin penasaran. Dava duduk di bandara menunggu jadwal penerbangannya. Ia tidak sabar untuk segera sampai ke New York. Dava berpikir, mau bagaimana Adam menghalangi dengan kekuasaannya itu tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan. Sang pencipta menyayanginya. Ia memberikan petunjuk keberadaan Siva. Flashback on, di rumah sakit. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan dokter itu untuk menangani putri saya, dok? Tanya Tuan Bian. Apa maksud kata-kata dokter tadi soal hancur karir dan rumah sakit ini? Imbuh Dava. Masalahnya saat ini dokter Kim bekerja di bawah DGS, Tuan. Apa? DGS lagi? Lirih Tuan Bian. Bagaimana bisa seorang dokter mengabaikan pasiennya
hanya karena takut pada tekanan di GS. Protes Tuan Bian, sementara Dava hanya dia memikirkan segalanya. Dia tak menyangka jika Adam akan bertindak sekejam ini, mengabaikan hidup dan mati seseorang. Dokter itu menggeleng. Dokter Kim di sana juga tengah menangani pasien, Tuan. Saya tahu, tapi di sini ada pasien yang membutuhkannya juga. Maaf, Tuan Bian. Di sana Dokter Kim diminta secara khusus untuk menangani kasus DGS yang tengah terbaring koma karena kecelakaan. Dek, tiba-tiba jantung Dava terasa nyeri. Koma? Kecelakaan? Entah kenapa perasaan Dava menjadi tidak enak. Pikirannya langsung menuju Siva, istrinya. Tanpa kata Dava langsung berlari meninggalkan Bian dan dokter itu. Dava, tunggu nak, mau kemana kamu? Cegah Tuan Bian. Maaf Om, saya harus ke New York. Ya, tolong bawa dokter itu kemari, biar dia merawat istrimu. Dava tak menjawab, ia memilih untuk pamit dan langsung menuju hotel, untuk mengambil barangnya dan mengatur penerbangan untuk dirinya. Dava menginjakkan kakinya di Bandara Internasional John F. Kennedy. Kemudian ia segera menuju hotel untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Sebelum Dava sudah mendapat informasi di mana keberadaan Dr. Kim. Dava berharap ia bisa bertemu dengan Siva. Dava berpikiran positif. Ia berusaha menolak segala pemikiran negatif mengenai Siva. Ia meyakinkan dirinya bahwa Sivanya baik-baik saja. Setelah membersihkan dirinya tanpa istirahat, Dava langsung menuju rumah sakit, di mana Dr. Kim dikabarkan berada. Ia tak sabar bertemu dengan istri tercintanya. Ia sangat merindukannya. Tunggu aku sayang, aku akan menjelaskan semuanya. Aku mohon, percayalah padaku. Dava langsung melangkahkan kakinya ke dalam rumah sakit terbaik di kota New York. Ia tak sabar untuk segera bertemu dengan Siva. Permisi, di mana ruangan Dr. Kim? Tanya Adam pada bagian informasi. Anggap dia ngomong bahasa Inggris ya, begitupun percakapan selanjutnya. Apa Anda sebelumnya sudah ada janji? Dava menggeleng. Belum, tapi saya dari keluarga Dharma. Saya akan menjenguk kerabat saya yang dalam pengawasan Dr. Kim. Oh, maaf Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda anggota keluarga Darmawan. Dava lega mendengar perawat itu tak menyulitkannya. Jadi, di mana ruangan keluarga saya? Anda silahkan ikuti saya akan antar Anda ke sana. Dava mengangguk dan mengikuti kemana perawat itu membawanya. Dava dibawa ke dalam ruangan seperti sebuah kantor kecil. Di meja ada papan nama dengan tulisan Dr. Samuel Kim. Tak lama masuk seorang dokter muda berwajah oriental. Halo, Anda mencari saya? Apa benar Anda Dr. Kim? Tanya Dava balik yang dijawab dengan anggukan oleh dokter tampan seperti idol boyband itu. Perkenalkan, saya Dava Pradipta. Saya ingin bertemu dengan Siva Ayu Darmawan. Dokter itu nampak mengerutkan dahinya, lalu membenarkan letak kacamatanya. Silahkan duduk kembali, tunggu sebentar. Dokter Kim nampak menuju mejanya lalu menelpon seseorang. Tak lama kemudian masuk laki-laki parubaya. Maaf Om, saya rasa ini bukan bagian saya, ujar Dr. Kim, lalu keluar ruangan meninggalkan Tuan Surya dan Dava. Jadi kamu yang bernama Dava? Dava berdiri lalu mengulurkan tangannya ketika ia tahu bahwa laki-laki parubaya yang ada di depannya adalah yang bernama Surya Adi Darmawan, yang otomatis adalah ayah dari Siva istrinya. Benar Om, saya Dava Pradipta. Surya nampak memindai penampilan Dava. Dia nampak pria baik-baik. Bagaimana bisa dia tega menyakiti hati putriku, batin Surya. Duduklah, perintah Surya tanpa membalas uluran tangan Dava. Setelah dirinya duduk, Dava pun ikut duduk kembali. Sekarang mereka sudah duduk saling berhadapan, hanya terhalang meja saja. Jadi, ada keperluan apa Tuan Dava datang jauh-jauh kemari? Saya ingin bertemu Siva Om. Saya harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa kamu tak perlu lagi bertemu Siva. Lebih baik kamu urusi istri barumu. Saya akan segera urus perceraian kalian. Dava kaget. Ia menatap tak percaya Surya. Tidak Om, saya sangat mencintai Siva. Saya tidak mau kehilangan Siva Om. Kalau kamu mencintai putri saya, kamu tidak akan mengkhianatinya dengan menikahi wanita lain. Saya tidak mengkhianatinya Om. Saya terpaksa melakukan pernikahan itu. Apapun alasannya, kamu tetap sudah membuat putri saya hancur. Maafkan saya Om. Biarkan saya bertemu Siva.
Saya ingin meminta maaf dan menjelaskan semua padanya, Om. Mohon, Dava. Ceklek. Mas. Adam menatap nyalang anak buahnya. Adam baru selesai meeting dan segera kembali ke kantornya. Bodoh kalian, maki Adam. Apa kalian sudah merasa paling hebat hingga kalian lengah? Ujar Adam dingin. Maafkan kami, Sir. Tapi sekarang bagaimana? Apa lagi? Telepon anak buahmu di sana. Perketat penjagaan, jangan biarkan Dava menemui adikku. Adam bertambah emosi kalau anak buahnya lagi-lagi mengabarkan keterlambatan informasi. Sial. Segera telepon Alex, minta dia kembali. Sudah cukup masa hibernasinya di Thailand. Kalian menjadi sangat bodoh tanpa dia. Joan, panggil Adam pada asisten pribadinya. Yes, sir. Batalkan semua janji saya besok dan 5 hari ke depan. Dan segera atur penerbangan kita ke New York sekarang. Tuan Surya kini tengah berbicara dengan Ayu istrinya. Mas, biarkan dia menemui Siva kali ini. Tapi sayang, tidakkah kamu melihat sesal dan rindu di matanya? Biarkan dia menemui Siva dan menjelaskan semua padanya. Tapi, Mas, aku bisa melihat pria itu sangat mencintai putri kita. Tapi, kata Adam, Mas, Adam masih muda. Dia lebih berpikir dengan pikirannya. Apalagi Adam belum mengalami fase bagaimana mencintai seseorang. Dia tak berpikir dengan hatinya. Surya menunduk, memikirkan segalanya. Kita bisa mengawasinya kan? Bujuk Ayu kembali. Baiklah. Surya dan Ayu kembali ke ruangan di mana Dava berada. Kamu ikuti istriku, dia akan mengantarkanmu menemui Siva. Dava tersenyum. Ia sangat senang akhirnya ia akan menemui cintanya. Terima kasih Om, Tante. Ya, ayo ikut Tante. Dava segera mengikuti Mami Ayu. Jadi kamu yang bernama Dava, suami putri kami. Iya Tante, kalau begitu panggil saya Mami, kamu menantuku. Iya, Mami, apa kamu mencintai putriku? Dava segera mengangguk yakin, saya sangat mencintainya. Ya, Mami sudah mendengar semuanya. Iya, Mi, saya akui saya salah. Sudah, ini kamar Siva. Temui dia dan yakinkan dia untuk kembali. Dava menatap pintu ruangan di depannya. Dalam hati Dava berpikir, ada apa ini? Kenapa ia dibawa ke ruangan seperti kamar inap? Apa si Pak sakit, Mi? Tanyanya ragu. Masuklah dan bujuk dia untuk kembali. Dava kembali menatap pintu di depannya. Ragu-ragu ia membuka pintu itu. Mari Tuan, pakai baju khususnya terlebih dahulu. Pinta seorang perawat begitu Dava memasuki ruangan itu. Hatinya berdegup tak karuan. Segera pemikiran buruk hinggap di pikirannya lagi. Setelah memakai pakaian khusus, Dava mengikuti perawat itu masuk ke dalam dan menuju ruangan khusus. Silahkan Tuan, nona muda ada di dalam. Tubuh Dava luruh ke lantai. Dava tak bisa menahan tangisnya. Air matanya mengalir deras. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di depannya terbaring tubuh Siva dengan banyak sekali alat bantu yang menempel di tubuhnya. Dava makin terisak. Perlahan ia kuatkan kakinya untuk bangkit dengan gemetar. Ia langkahkan kakinya untuk mendekat ke istri yang sangat ia rindukan. Dava menyeka air matanya. Ia raih tangan Siva yang bebas dari selang infus. Dava mengecup kening Siva penuh kerinduan. Dava duduk lalu menggenggam lembut jemari Siva. Dava mengecup tangan pucat milik istrinya. Dava tak tahu harus berucap apa. Lidahnya keluh, bibirnya gemetar. Dava hanya mampu terisak. Setelah cukup lama terisak, Dava menatap wajah cantik Siva. Apa yang terjadi padamu sayang? Apa ini karena aku? Dava mengusap lagi air matanya. Aku tahu ini karena kebodohanku. Aku mohon maaf sayang. Aku bodoh tapi percayalah aku hanya mencintaimu. Bangunlah, aku akan ceritakan semuanya. Hanya kamu yang bertahta di hatiku. Dava kembali mengecup punggung tangan Siva. Namun, hanya suara alat bantu medis yang menjawab segala ungkapan hati Dava. Aku mencintaimu Siva. Bangunlah dan hukum aku semaumu. Tapi aku mohon bangun, jangan tinggalkan aku. Tuan Surya menghampiri istrinya. Bagaimana menurutmu sayang? Kita tahu betul apa yang terjadi antara Dava dan wanita itu. Meski kita baru pertama kali melihatnya, aku yakin Mas, jika dia sangat mencintai putri kita. Ya, tapi dia terlalu baik hingga tak bisa tegas pada wanita itu. Kesal Tuan Surya.
Kalian sama saja, sama-sama tidak bisa tegaskan. Tuan Surya merasa ada nada sindiran dari kalimat istrinya. Sayang, kita bahas soal menantu kita saja. Tak usah bahas masa lalu. Ya, terserah apa katamu saja Tuan Surya yang terhormat. Sudah, jadi apa kita biarkan saja dia di dalam. Mau bagaimana lagi? Mungkin memang mereka ada jodoh. Mas kan tahu sendiri bagaimana Adam menyiapkan segalanya. Tapi lihatlah, Tuhan menuntunnya untuk sampai ke sini. Kamu benar, dan lagi bukankah kata Adam bahwa dia terpaksa melakukan pernikahannya dengan wanita itu? Aku tahu betul perasaannya. Jika putri kita mencintainya, maka aku tak mau putri mengalami nasib yang sama denganku. Berpisah dari orang yang ia cintai dan mencintainya. Ya, kamu benar sayang, tapi bagaimana dengan wanita itu, Mas? Bukankah kata Adam wanita itu tengah sakit, yang mengancam nyawanya? Bila dia mendapat kabar yang mengejutkan, apa bisa menantu kita tegas pada wanita itu? Dia terlalu baik untuk melakukan itu. Aku juga tidak tahu sayang. Mungkin jika Siva tahu kondisi yang sebenarnya, dia pasti akan mengalah. Putri kita terlalu baik, Mas. Ya, dia seperti dirimu. Sudah sebaiknya kamu masuk ke dalam, ajak menantumu untuk makan malam, ujar Mami Ayu mengakhiri pembicaraan. Dava tak pernah lepas menggenggam tangan Siva. Sayang, maafkan aku. Please, bangun. Kamu sudah mendengar semua ceritaku. Aku mohon maafkan aku. Kumohon, jangan hukum aku seperti ini. Dava mengecup kembali tangan Siva. Aku rindu kamu memanggilku. Aku rindu memelukmu. Dan juga Rafa, dia terus menanyakan bundanya. Aku mohon, bangun. Sebuah tepukan menghentikan Dava. Keluarlah dulu, waktunya makan malam. Perintah Surya. Tidak om, aku tidak lapar. Surya menghela nafasnya. Kalau kamu tidak lapar, maka tidak ada salahnya kamu temani papi mertuamu ini makan. Perkataan Surya tidak bisa Dava tolak. Akhirnya Dava menyetujui untuk menemani makan malam mertuanya. Dava duduk berhadapan dengan ayah mertuanya. Di depan mereka tersaji hidangan untuk mereka makan malam. Makanlah. Sejak kamu datang, kamu belum makan, bahkan minum sekalipun. Terima kasih, Om. Panggil papi. Sama seperti Siva dan Adam. Iya, Pak, Pi. Jadi bisakah kita saling mengenal? Iya, Om. Pi. Silahkan tanyakan apa saja. Dava akan jawab. Surya terkekeh. Ya, aku sudah tahu sedikit tentangmu. Dari informasi Adam dan juga cerita dari Siva. Dava menunduk. Maafkan saya, Pi. Karena saya, Siva jadi seperti ini. Ya, aku juga pernah berada di posisimu. Dava menatap wajah mertuanya yang tiba-tiba penuh penyesalan. Dulu, aku sangat mencintai Mami Siva, wanita yang kamu temui tadi. Dia, ibu kandung Siva. Tapi karena keadaan ibunya yang sakit dan butuh biaya. Tapi dulu, aku hanya mahasiswa yang hanya bisa mengandalkan orang tua. Jika aku mau meninggalkannya, maka ayahku akan menjamin biaya pengobatan ibu wanita yang kucintai. Dan aku harus menerima perjodohan dengan ibu kandung Adam, Bunda Siva, wanita yang juga merawat Siva sejak kecil. Dava mendengarkan dengan seksama cerita yang mengalir dari ayah mertuanya. Bagaimana kecilnya Siva dari bayi, bagaimana bisa dirawat oleh ibu kandung Adam, dan bukan oleh ibu kandungnya sendiri, hingga kemarin ia mau pulang menemui mereka, setelah 4 tahun meninggalkan rumah. Kami sangat menyayanginya, Adam begitu menjaganya, bahkan saat di Jogja, Siva tak pernah lepas dari pengawasan kakaknya. Ya, saya bisa lihat bagaimana Bang Adam begitu menjaga Siva. Bahkan saya sampai cemburu, ujar Dava sedikit terkekeh. Yah, kamu benar, dia sangat menyayangi adiknya sampai dia lupa mencari pasangannya sendiri. Hanya Siva prioritasnya. Saya harap anak itu tidak berlaku kejam padamu. Tidak, Pi, seandainya saya punya adik cantik dan baik seperti Siva, saya pun akan berlaku sama seperti Adam. Tapi sayangnya saya anak tunggal, ayah saya meninggal saat saya masih SD. Sejak itu saya hanya hidup berdua dengan ibu saya. Oh ya, kata Siva, kedekatan kalian bermula dari putramu. Iya, Pi. Siva sangat menyayangi Rafa putraku, dan itu yang membuat saya jatuh cinta padanya. Saya harap bisa bertemu dengan putramu. Dava mengangguk. Jika ada kesempatan, saya akan membawanya untuk menemui papi dan mami.
Ya, bawalah dia juga cucuku. Sudah, ayo makan, jangan bercerita lagi. Dengar kamu harus makan jika ingin menjaga putriku. Malamnya Dava menjaga Siva. Sayang, aku di sini. Aku akan menunggumu bangun. Kamu ingat, bukankah kita berencana berbulan madu waktu itu? Ayo bangun dan mintalah kemanapun kamu mau. Oh ya, aku ingat kamu sangat suka Korea. Kita akan ke Korea. Sayang, kamu ingat sebentar lagi Rafa akan sekolah TK. Bukankah kamu bilang akan menemaninya ke sekolah di hari pertamanya? Dia sangat merindukan kamu, bundanya. Bangunlah, aku akan segera menyelesaikan urusanku dengan Audrey. Percayalah, hanya kamu yang aku cintai dan hanya kamu yang akan menjadi istri dan ibu dari adik-adik Rafa. Aku mencintaimu. Lalu Dava mengecup kening Siva lama. Pagi harinya, Dava keluar kamar khusus untuk Siva. Kamu mau sarapan? Tanya Ayu maminya Siva. Ah, tidak Mi. Dava mau mencari kopi. Duduklah, akan mami siapkan kopi untukmu. Ah ya, kopi susu atau kopi hitam? Kopi hitam saja Mi, maaf merepotkan. Duduklah temani papi, ujar Surya. Iya Pi. Dava duduk di sofa dengan Surya. Ceklek, Adam masuk ke dalam dan duduk di sofa lainnya. Adam menyilangkan kakinya. Sudah melihat keadaan Siva. Apa kamu senang, hah? Dava menatap Adam. Apa maksud abang? Bagaimana aku bisa senang melihat wanita yang sangat aku cintai dalam keadaan seperti ini? Heh, tak sadarkah kamu, dirimulah yang menyebabkan Siva mengalami kecelakaan. Jika bukan karena dirimu yang tak bisa dihubungi, Siva tak akan mungkin nekat menyusulmu ke Jakarta sendiri malam itu dalam keadaan kalut. Dava menunduk. Dia sangat menyesali kebodohannya. Maaf, lirih Dava sungguh menyesal. Tak terasa sudah 2 minggu Dava menemani Siva di New York. Sejauh ini Siva tidak ada perkembangan. Segala urusan bisnis Dava serahkan pada Dennis wakilnya, begitupun keluarganya. Dava tak bisa memikirkan hal lain selain Sivanya, apalagi soal Audrey. Meski Tuan Fabian, ayah Audrey, sempat mengabari bahwa Audrey sudah menjalani operasi dengan lancar, tak ada respon kebahagiaan, hanya harapan semoga wanita itu segera sehat dan Dava bisa menceraikannya. Apa tidak apa-apa jika kamu terus di sini menjaga Siva, nak? Tanya Ayu lembut. Tidak apa-apa, Mi. Siva yang terpenting saat ini. Mami senang ternyata kamu begitu mencintai Siva. Semoga Siva segera sadar dan mau memaafkanmu. Terima kasih, Mi. Sore itu Dava segera menemani Siva, hingga ia mendapat telepon dari Dennis. Ya, Den, ada apa? Dav, aku minta maaf. Ada apa, Den? Langsung aja. Dav, baiknya kamu pulang. Kenapa, Den? Jangan membuatku pusing. Aku minta maaf, Dav, tapi kamu harus pulang. Ngomong, Den, kalau tidak penting banget, aku tidak akan pulang. Rafa, Dav, anakmu jatuh dari tangga sekarang masih ditangani dokter. Dava kaget bukan main. Dia diam membisu. Halo, Dav, kamu masih mendengarku? Ya, Den, bagaimana keadaannya sekarang? Belum tahu, Dav, dari tadi belum sadar. Ya, aku pulang sekarang. Dava masuk ke dalam ruangan Siva. Ia mendekat. Sayang, aku harus pulang. Putra kita. Dia. Dava berat hati untuk melanjutkan kalimatnya. Rafa jatuh dari tangga. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia di rumah sakit. Dava mengusap pipi Siva lembut. Aku mohon, sadarlah, bangun, putramu membutuhkanmu. Dava menceritakan apa yang terjadi kepada Tuan Surya dan istrinya. Baiklah, memang sebaiknya kamu pulang, rawat anakmu. Dia membutuhkanmu. Tapi Siva putri kami akan menjaganya. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih. Tunggu, kamu pulanglah diantar oleh orangku. Tunggu papi telepon orang untuk menyiapkan pesawat untukmu. Terima kasih, Pi. Kalau boleh Dava memohon, kabari perkembangan Siva. Ya, tentu. Dava sudah sampai di tanah air. Dia bergegas ke rumah sakit. Dava berlari menuju ruangan di mana putranya berada. Bagaimana Rafa, Den? Tanya Dava begitu mendapati Dennis di depan kamar inap Rafa. Dia di dalam, tulang kakinya mengalami retak di pergelangan kakinya. Ya Tuhan, aku masuk dulu, Den. Dava berhenti kala tangannya dicekal oleh Dennis. Tunggu, cegah Dennis. Ya, kenapa? Di dalam ada Sasa. Apa? Bagaimana bisa?
Kaget Dava setelah sekian lama menghilang wanita itu kembali. Duduklah, aku akan ceritakan semuanya. Tapi tenanglah, Rafa sudah baik-baik saja. Dia sedang tidur saat ini. Dava menurut. Dia mengikuti Dennis menuju taman rumah sakit. Jadi apa yang terjadi? Tanya Dava setelah mendudukkan diri di bangku rumah sakit. Sasa datang ke rumahmu 4 hari yang lalu. Bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sorry, aku juga baru tahu kemarin pas pulang. Kamu tahu sendiri kan, aku dari Kuala Lumpur. Dava mengepalkan tangannya. Sekarang apa mau wanita itu? Aku belum tahu, tapi kata orang rumahmu, sejauh ini dia terlihat baik. Dia mengurusi Rafa dengan sabar, juga mengurus ibumu dengan baik. Dava tertegun, ia kaget dengan perubahan sikap Sasa yang jauh berbeda. Baik, kita lihat apa maunya. Dava bangkit dan menepuk bahu Dennis. Aku lihat anakku dulu, makasih Den, kamu sudah membantuku selama ini. Iya Dav, kamu sudah kuanggap abang aku. Oh ya, bagaimana keadaan Siva? Belum ada perubahan, ujar Dava penuh kesedihan. Dava memasuki ruangan di mana putranya berada. Di sana duduk wanita yang sudah lama menghilang, tengah membaca majalah di samping Rafa. Dav, lirihnya. Dava tak menjawab. Dia mendekati Rafa, lalu mengecup kening putranya. Maafkan papa sayang. Papa baru bisa datang, bisiknya. Dav, maafkan aku. Semua salahku, karena aku lalai dalam menjaganya. Dava menoleh ke arah Sasa, di mana wanita itu berbicara dengan air mata yang mengalir ke pipinya. Dava berbalik menuju sofa dan duduk di sana. Sasa bangkit dan mendekati Dava. Aku juga minta maaf soal ibu Dav. Aku tidak sengaja waktu itu. Aku panik. Kemana saja kamu selama ini? Tanya Dava datar. Kemana? Aku di Surabaya tempat ibuku. Ibumu? Bukankah? Sasa menggeleng. Sebenarnya ibuku masih hidup. Hanya dia meninggalkanku sejak bercerai dengan ayah. Sudahlah, bukan urusanku. Sekarang apa maumu? Maksudmu, Dav? Kenapa? Bukankah kamu mendekatiku jika hanya ada maunya? Sasa menggeleng. Tidak, Dav. Aku kembali ingin menebus semua kesalahanku. Aku tahu, aku banyak salah padamu, pada ibu, dan terutama pada Rafa. Aku ingin menebus semua itu. Kenapa baru sekarang? Dav, maafkan aku. Aku terlambat menyadari kesalahanku. Aku tidak akan semudah itu percaya lagi denganmu setelah semuanya. Papa, panggil Rafa begitu ia bangun dan melihat keberadaan Dava. Dava segera bangkit dan mendekat ke Rafa. Ya sayang, papa di sini. Ada mama juga di sini sayang. Rafa menoleh ke arah Sasa, lalu kembali ke Dava. Mana bunda, Pak? Sayang, maafkan papa. Bunda sedang sakit, dia belum bisa pulang sekarang. Aku mau ke bunda, Pak. Iya, nanti kita ke bunda setelah Rafa sembuh ya. Seminggu kemudian Rafa sudah diperbolehkan pulang. Sasa wanita itu sejauh ini memerankan perannya dengan baik. Selamat datang kembali Den Rafa. Bu Sukma, Bi Siti dan Mia menyambut kepulangan Rafa ke rumah. Rafa duduk di kursi roda dengan Sasa yang senantiasa mendorongnya. Sementara Dava membawa barang-barang Rafa, dibantu Ujang supir keluarga mereka. Makasih nenek, Bi Siti sama Mbak Mia. Rafa seneng, ujar Rafa. Rafa sekarang kita ke kamar Rafa ya, biar mama bantu Rafa ganti baju. Sementara Dava menenggang menuju kamarnya sendiri. Dava memasuki kamar yang terasa hampa sekarang. Dava meraih bantal yang biasa Siva pakai. Meski sudah berganti sarung bantal, tapi masih bisa Dava cium bau Siva di sana. Sayang, aku merindukanmu. Dava meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Tuan Surya ayah mertuanya. Namun Dava hanya bisa menelan kecewa. Sejak kepulangannya, dia tidak bisa menghubungi mereka. Kenapa? Ada apa? Aku harap kamu baik-baik saja. Andai aku bisa ke sana sekarang. Tapi aku belum bisa meninggalkan Rafa sekarang. Kemudian Dava memeluk foto Siva. Ceklek. Dava menoleh kaget. Lancang, siapa yang mengizinkanmu masuk begitu saja ke kamar ini, ha? Bentak Dava pada Sasa. Maaf, tapi Dava menatap nyalang Sasa. Aku mau ambil koperku di sini. Pertanyaan Sasa.
membuat dahi Dava mengerut hingga pandangannya jatuh pada koper di sudut ruangan. "Siapa yang mengizinkanmu tidur di sini?" Sasa menggeleng. "Tidak, Dav, aku hanya menaruh koperku di sini. Aku kemarin tidur di kamar Rafa." "Apa kamu tidak ada tempat tinggal, hah? Bukankah kamu punya apartemen? Atau kamu mau meminta rumah lagi pada aku sebagai imbalan merawat Rafa sekarang?" Tuduh Dava membuat Sasa menitikkan air matanya. Sasa menggeleng. "Maaf waktu itu, tapi aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon, aku akan menebus semua kesalahanku di masa lalu padamu. Keluarlah," lirih Dava. Dia sebenarnya geram dengan perempuan satu ini. Dia memang perempuan pengacau kehidupannya. "Tapi aku bilang keluar," bentak Dava. Pada akhirnya membuat Sasa terpaksa keluar dengan wajah piasnya. Pagi harinya Dava terbangun sedikit terlambat. Setelah membersihkan dirinya, ia bergegas turun untuk sarapan dan segera ke kantor. Ada banyak hal yang harus diurusnya setelah kepergiannya. "Pagi, Papa." Rafa menyapa Dava dengan riangnya. "Pagi, jagoan Papa." Dava mengecup pipi putranya. "Bagaimana? Apa masih sakit?" tanya Dava sambil mengusap rambut Rafa. Rafa menggeleng. "Udah ndak sakit banget, Pak." "Bagus, jangan lupa diminum obatnya ya." Siap, Kapten." "Pagi, Dav." Sapa Sasa sambil menyajikan sarapan di meja makan. Mia datang dengan mendorong Bu Sukma. "Pagi, Bu." Sapa Dava pada ibunya, yang dijawab anggukan oleh Bu Sukma. "Bu, sarapan ya. Ini Sasa yang masak," ujar Sasa. Dava menoleh ke arah Sasa. "Kamu?" Dava melihat menu sarapan mereka. "Masak?" tanya Dava heran dan tidak percaya. Sasa tersenyum. "Dibantu Bik Siti." Dava tersenyum mengejek. "Kamu dibantu Bik Siti atau kamu yang bantu Bik Siti?" "Aku masih belajar, Dav. Aku ambilkan ya." "Bu." Dava langsung ke kantor. Dava bangkit dan langsung mencium tangan ibunya dan mengecup rambut Rafa. "Kenapa tidak sarapan?" tanya Sasa. "Kenyang," ujar Dava ketus. "Nanti aku bawakan makan siang ya." Dava berhenti lalu berbalik. "Jangan pernah berani mengusikku. Kita tidak ada hubungan apapun. Selain kau adalah ibu yang melahirkan putraku," sarkas Dava. Kemudian Dava meninggalkan rumah dengan mood yang buruk. Dava duduk di kursi kerjanya. Di depannya bertumpuk banyak dokumen untuk segera ia kerjakan. Ceklek. Seperti biasanya, Dennis masuk ke dalam ruangan Dava tanpa mengetuknya dulu. "Bos." Dava menoleh lalu kembali fokus ke dokumen yang sedang ia kerjakan. "Beneran kamu mau ke New York lagi?" Dava mengangguk. "Iya, makanya aku kebut nih kerjaan untuk selanjutnya jadi kerjaan kamu." "Lah, terus Rafa bagaimana?" "Aku titip kamu lagi." "Lah, kok aku lagi? Kan ada emaknya." "Aku belum bisa percaya sama dia." "Oh ya, tambah lagi sekalian kamu awasi dia dan cari tahu kehidupannya selama ini. Aku rasa nanti kalau aku udah nikah bakal lancar jaya nih." Dava mengernyitkan dahinya tak paham dengan yang Dennis katakan. "Kenapa?" "Ya gimana ya, selama ini aku yang urusin kerjaan kamu, juga keluargamu." "Itu ya semacam latihan lah." Dava mengangguk. "Bagus, berarti aku tidak perlu memberimu bonus." "What? Mana bisa?" "Bisalah, kamu sudah latihan gratis dari kehidupanku." "Ya Dav, jangan gitu dong." "Sudah sana balik ke ruanganmu, jangan ganggu aku." Sepeninggal Dennis, Dava kembali fokus ke dokumennya. 2 minggu kemudian Dava sudah selesai mengerjakan segala kerjaannya. Paling tidak bisa dihandle oleh Dennis, jadi Dava bisa fokus dengan Siva. Dava menunggu taksi di bandara yang akan membawanya ke rumah sakit di mana Siva berada. "Aku merindukanmu sayang, tunggu aku," gumam Dava. Dava melangkahkan kakinya menuju kamar inap Siva. Ia tak sabar melihat istri tercintanya. Ceklek. Dava menatap ruangan yang terlihat sepi. Tidak ada perawat yang menyambutnya untuk membantu memakai pakaian khusus. Dava memberanikan diri masuk ke dalam ruangan di mana Siva berada. Mata Dava membola mendapati ranjang itu kosong. Ia segera keluar menuju ruangan samping di mana biasanya mertuanya beristirahat. Dava bingung kalau mendapati ruangan itu kosong juga. Dava segera berlari keluar dan mencari perawat. "Permisi, di mana pasien dari keluarga Darmawan?" "Maaf, Sir, saya perawat baru di sini. Saya tidak tahu."
Dava memijit kepalanya lalu ia berlari menuju ruangan Dr. Kim. "Maaf tuan, ada yang bisa dibantu?" tanya seorang perawat. Saat mendapati Dava akan masuk ke dalam ruangan Dr. Kim. Ya suster, di mana pasien atas nama Siva Ayu Darmawan?" Itu di mana Dr. Kim?" "Sorry sir, pasien sudah tidak dirawat di rumah sakit ini." Dava menatap tak percaya pada apa yang dikatakan suster itu. "Kemana mereka pindah, sus? Apa pasien itu sudah sadar?" "Maaf sir, saya tidak tahu." Dava meremas kepalanya. "Sial, kenapa mereka melakukan ini lagi padaku?" Dava segera meraih ponselnya. Ia mencoba menelpon mertuanya dan Adam. Namun tak satu pun dari mereka yang mau menjawab panggilan darinya. Sial! Dava kembali ke tanah air. Dari bandara ia langsung menuju kantor Adam. "Maaf tuan, Mr. Adam sedang perjalanan bisnis ke luar negeri," ujar resepsionis. "Kemana?" tanya Dava tak sabar. "Maaf tuan, kami tidak bisa memberitahunya." Dava geram dengan perlakuan Adam padanya. Menurut Dava, pria itu terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Adam selalu mempersulit dirinya bertemu dengan Siva. Dava memilih meninggalkan kantor Adam dan pulang dulu ke rumahnya. Mobil Dava terparkir di halaman rumahnya. "Jang, kamu bawa koper saya ya, saya mau telepon dulu." "Baik tuan." Dava menelpon Dennis untuk membantunya mencari keberadaan Siva. Setelah menelpon Dennis, Dava melangkahkan kakinya ke dalam rumah dan betapa terkejutnya ia mendapati dua wanita yang duduk dengan tatapan saling membunuh satu sama lain. "Sayang," sapa salah satunya yang bangkit dan langsung bergelayut manja pada lengan Dava. Dava memijit kepalanya lalu dengan pelan melepas tangan yang bergelayut di lengannya. "Kamu sudah sembuh?" tanyanya pada Audrey. Kata dokter tinggal masa pemulihan. Tapi aku tidak sabar bertemu denganmu." Dava benar tidak bisa mencerna semuanya. Ia terlalu lelah. "Dav, dia siapa?" "Apa benar wanita ini istri kamu?" tanya Sasa. "Iyalah, aku emang istri Dava. Kamu yang siapa? Kenapa ada di rumah suami aku?" "Aku ibu dari anaknya." "Ibu anaknya kan, bukan istrinya. Jadi aku yang lebih berhak di rumah ini." "Kamu..." Sungguh, Dava bertambah pusing dengan keributan dua wanita di hadapannya ini. "Cukup, tidak bisakah kalian diam? Aku baru pulang, aku lelah." Dava lalu meninggalkan mereka menuju kamarnya. Saat membuka pintu kamarnya, Dava segera menarik lengan wanita yang ternyata akan ikut masuk ke dalam kamarnya. "Ngapain kamu?" tanya Dava pada Audrey. "Sayang, aku juga baru sampai, mau istirahat. Kalau begitu pergilah ke kamar tamu." "Tapi aku istri kamu, sayang. Aku akan tinggal di kamar yang sama dengan kamu." Dava menarik lengan Audrey menjauh dari kamarnya. "Kamu mau tidur di kamar tamu atau keluar dari rumah ini?" "Kenapa? Apa wanita itu tidur di kamar ini bersamamu?" Audrey memegang dadanya dan ikut tak luput dari pandangan Dava. "Kenapa? Apa sakit?" Audrey menggeleng. "Tidak, hanya sedikit nyeri." Dava kembali memijat pelipisnya. "Pergilah ke kamar tamu dan istirahat di sana." "Tapi aku mau sekamar denganmu dan wanita itu siapamu, Dav?" "Audrey, istirahatlah di kamar tamu." "Tapi, Bi Siti," panggil Dava pada artnya. "Ya tuan." "Antarkan nona ini ke kamar tamu." "Baik tuan." "Mari nona." Audrey menatap Dava dengan bingung, namun ia memilih mengikuti kemana ART membawanya. "Dav," panggil Sasa. Dava menoleh. "Apalagi?" Sungguh kepala Dava benar-benar pusing dengan segala masalahnya. "Apa benar dia istrimu?" "Bukan urusanmu." "Tapi Dav, aku ibu kandung Rafa. Harusnya aku yang..." "Yang apa? Apa kamu mau juga aku nikahi?" "Iya," ujar Dava geram. "Ya kan aku..." "Cukup," bentak Dava lalu masuk ke dalam kamarnya. Boom! Dava menutup pintu kamarnya dengan keras, membuat Sasa kaget. Pasalnya Dava yang ia kenal dulu adalah laki-laki yang penuh kelembutan dan paling suka mengalah padanya. Pagi harinya Dava dibuat geram dengan ribut-ribut di luar kamarnya. Dava bangkit dan mengacak rambutnya. "Kenapa sih pagi-pagi sudah berisik? Tidak tahu apa? Aku capek."
Dava turun dari tempat tidurnya dan keluar kamarnya. Ceklek. Aku yang punya hak bangunin Dava. Aku istrinya. Aku yang lebih berhak. Aku ibu anaknya dan kami pacaran lama. Kamu siapa datang-datang mengaku istrinya? Bisa nggak sih kalian jangan ribut? Teriak Dava membuat dua wanita itu diam seketika. Sayang, kamu sudah bangun, ucap Sasa dan Audrey bersamaan. Aku capek, bisa tidak kalian jangan berisik? Sayang, kamu mau sarapan? Atau mau mandi dulu? Aku bantu siapkan ya, kata Audrey begitu lembut dan mengusap lengan Dava. Dava sayang, biar aku saja ya yang siapkan, ucap Sasa tak mau kalah. Dava menatap Sasa dan Audrey bergantian. Dengar Audrey, sebaiknya kamu pikirkan kesehatanmu saja. Karena aku mau kamu cepat sembuh total, ucap Dava penuh penekanan di akhir kalimatnya. Lalu Dava beralih ke Sasa. Dan kamu Sasa, kamu fokus ke Rafa. Kamu tidak lupakan jika kaki Rafa belum sembuh. Jadi kamu fokus urus anak kamu. Tapi Dav, ucap mereka berdua bersama lagi. Namun Dava sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamarnya. Di meja makan, Dava tengah bermain dengan Rafa. Wah, jagoan papa pinter bisa buat sendiri legonya. Iya dong, Pa. Rafa mau jadi arsitek kayak papa. Iya, Rafa pasti bisa. Dava mengusap lembut rambut Rafa. Dav, lihat aku buatkan spesial sandwich kesukaan kamu, ujar Audrey datang membawa beberapa potong sandwich. Dava, nih ada nasi goreng cumi kesukaan kamu. Aku udah masakin sesuai dengan yang diarahkan oleh Bisiti. Sungguh, Dava geram dengan kelakuan dua wanita di depannya. Rafa sayang, papa berangkat ke kantor dulu ya. Dava mengecup puncak kepala Rafa, lalu berpamitan dengan ibunya. Sayang, panggil Audrey, namun Dava tetap melanjutkan langkahnya. Dava, tunggu. Dava menghentikan langkahnya dan berbalik. Ada apa? Nanti siang, apa kamu bisa temani aku menemui dokter ke rumah sakit? Kenapa? Apa kamu sakit? Tanya Dava khawatir. Sungguh Dava sangat berharap Audrey segera sembuh supaya ia bisa segera menceraikannya. Audrey menggeleng. Kata papa, begitu sampai Jakarta aku harus ketemu dokter untuk cek kondisiku. Dava tampak berpikir. Sepertinya benar. Dava juga harus memastikan kondisi Audrey. Dava mengangguk. Aku ada meeting sampai jam 11 nanti. Kita bisa ke rumah sakit setelah makan siang saja. Audrey tersenyum lalu mengangguk. Nanti aku ke kantormu ya. Dava menggeleng. Tidak usah. Kamu langsung ke rumah sakit saja. Kita ketemu di sana. Biar nanti Ujang yang antar kamu. Aku bawa mobil lain. Audrey merasa sedikit kecewa. Dava berbalik hendak melanjutkan langkahnya namun harus terhenti karena Sasa memanggilnya. Sekarang apa lagi? Dav, bukankah kamu mau mengantar Rafa check up? Kenapa dibuat pusing sih? Nanti siang kalian bisa berangkat bersama kan? Sungguh, mood Dava kembali buruk. Dava benar-benar tidak bisa konsentrasi dalam bekerja. Sela, panggil Dennis ke ruanganku. Perintah Dava pada sekretarisnya melalui intercom. Baik, Pak. Tak lama kemudian Dennis masuk ke ruangan Dava. Kenapa kamu kusut amat mukanya? Tanya Dennis begitu memasuki ruangan Dava dan mendapati sahabatnya dengan penampilan yang kacau. Di mana dasi yang sudah tak berbentuk, tanpa jas dan rambut yang acak-acakan. Kamu stres, Dav? Hampir gila gua, jawab Dava asal. Ya, aku ngerti, Dav. Aku juga sudah cari orang baru untuk mencari Siva. Sabarlah. Dava menghela nafasnya lelah. Bukan cuman itu, Den. Tapi aku stres di rumah. Kenapa? Sasa bikin ulah. Dava mengangguk. Ditambah ada Audrey juga. What? Dia sudah sembuh? Aku harap iya, dia bilang tinggal masa pemulihan. Terus kapan kamu akan menceraikan Audrey? Bukankah mau Adam begitu ya? Bukan cuma karena maunya Adam, tapi juga mauku. Wah, berarti di rumah kamu berasa punya istri dua dong. Dava menatap tajam Dennis. Kamu mau gantiin posisiku tidak? Tidaklah. Tapi aku mau kok gantiin kamu jadi suami Siva. Kamu mau mati di tanganku? Dava sudah menarik kerah ke meja Dennis. Ya elah, cuma bercanda, Dav. Soalnya kamu
Bercandamu tidak lucu tahu tidak? Ya sorry lagi, Dav. Oke, aku maafkan tapi kamu harus handle semua kerjaanku hari ini. Ya, Dav, kalau seperti ini terus kapan aku dapat pacar? Itu di depan ada Sela, dia jomblo. Ya, Dav, semua juga tahu dia maunya sama kamu. Terus, apa aku juga harus nikahin dia? Dennis terkekeh. Barusan kamu pusing sama 2 perempuan di rumahmu sekarang. Aku pusing, Den. Semuanya minta dinikahin. Mereka pikir aku apaan? Resiko jadi orang ganteng dan sukses, Dav. Sudahlah, ingat ya. Kamu harus urus kerjaanku. Aku mau ke rumah sakit. Percayalah, kepala Dav sangat pusing kali ini. Hingga berasa mau meledak. Dia butuh Siva di sisinya. Tapi kini bahkan kabarnya tak ia tahu sedikit pun. Dava mengingat Adam dengan geram. Sebenarnya, apa mau orang itu sih? Kenapa dia seolah selalu ingin mempersulitku terus? Dava mengepalkan tangannya. Dava memarkirkan mobilnya setelah ia sampai rumah sakit. Ia menatap kesal ponselnya yang dari tadi tak berhenti berdering. 2 wanita tak sabaran yang terus saja menelponnya bergantian. Setelah dipastikan mobilnya terparkir, Dava menelpon Ujang. Halo Jang, sudah apa kalian sudah sampai rumah sakit? Sudah tuan, kedua nyonya sudah masuk. Dengar, nyonyamu hanya Siva, mereka hanya tamu. Kesal Dava langsung mematikan sambungan teleponnya. Dava menghembuskan nafasnya kasar. Sabar sayang, aku akan segera menyelesaikan urusanku dengan mereka. Dan tunggulah, aku pasti akan menemukanmu, monolog Dava. Dava memasuki rumah sakit. Tujuan pertamanya adalah ke dokter spesialis anak. Papa, sapa Rafa riang. Di sana Sasa tersenyum menang. Kau lihat, Dava pasti mementingkanku dulu karena ada anak kami. Anak kami lebih penting dari apapun. Halo jagoan papa, sudah siap ketemu sama tante dokternya? Apa siap pak? Ucap Rafa percaya diri. Bagus, ini baru jagoan papa sama bunda. Oh ya pak, kata papa bunda sakit kan? Apa kita akan jenguk bunda sekalian pak? Ini kan rumah sakit. Dava mengusap rambut Rafa. Sayang, bunda sakitnya tidak dirawat di sini, tapi jauh. Kita harus pakai pesawat ke sana. Rafa langsung menunduk sedih. Sayang kan sekarang ada mama. Kamu tidak butuh lagi mbak yang itu. Dan dengar, dia bukan Bu Sasa. Cukup. Dava menjeda ucapannya ketika sadar ia berada di tempat umum. Dava mencekal lengan Sasa. Dengar, jangan lewati batasanmu, ujar Dava pelan namun penuh tekanan di setiap katanya. Audrey tersenyum penuh kemenangan melihat bagaimana sikap Dava pada wanita yang ia anggap ingin merebut Dava darinya. Dava sayang, kita ke ruangan dokterku dulu yuk. Rafa biarkan saja sama ibunya, rajuk Audrey manja. Dia ingin sekali menunjukkan posisinya pada wanita yang tidak lain adalah ibu dari anak suaminya. Lagi Dava menghela nafasnya. Dengar, prioritasku adalah putraku. Jika kamu begitu tak sabaran, kamu pergi sendiri ke doktermu. Kali ini gantian Sasalah yang menampilkan senyum miringnya, yang disadari oleh Audrey membuat wanita itu kesal. Sasa yakin mau bagaimanapun Dava akan mengutamakan Rafa. Jadi yang perlu Sasa lakukan adalah mengambil hati putranya. Maka nanti Dava akan mudah ia dapatkan kembali.